Kasus penculikan dan pembunuhan kepala cabang sebuah bank BUMN di Jakarta, Ilham Pradipta, memasuki babak baru. Kasus ini diduga melibatkan seorang oknum TNI, Kopral 2 berinisial FH. TNI membenarkan keterlibatan Kopda FH dan yang bersangkutan ditahan di markas Polisi Militer Komando Daerah Militer Jayakarta sejak Jumat 12 September 2025. Saat korban Ilham Pradipta diculik pada Rabu 20 Agustus 2025, Kopda FH tidak hadir tanpa izin dinas atau THTI dan kemudian dicari oleh kesatuannya. Belakangan terungkap, Kopda FH berperan sebagai perantara yang mencari orang untuk menjemput paksa atau menculik korban Ilham di sebuah lahan parkir sebuah pusat perbelanjaan di Pasar Rebo Ciracas, Jakarta Timur. Atas jasanya, Kopda FH disangka menerima sejumlah uang. Polisi telah menetapkan 15 tersangka kasus penculikan dan pembunuhan Ilham Pradipta. Mereka dibagi menjadi 4 klaster, yakni klaster anggota intelektual, pengintai, penculik, dan eksekutor, serta pembuang jasad korban. Ya pemirsa, mari segera kita bahas terkait dengan keterlibatan oknum TNI dalam kasus pembunuhan Ilham Pradipta. Kami sudah hadirkan narasumber di studio kami, yaitu kuasa hukum tersangka Adrianus Agal, dan juga sudah terhubung melalui sambungan Zoom, yaitu dengan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri periode 2009-2011, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Ito Sumardi. Bang Adri, apa kabar? Baik, terima kasih bersama kami. Jenderal Ito, selamat sore. Apa kabar, Pak? Ya, Pak Ito, terima kasih sudah bersama kami. Saya ke Bang Adri dulu. Ya. Ya, baik. Bang Adri, perkembangan kasus sampai hari ini, apa yang bisa Anda sampaikan? Baik, terima kasih. Terkait perkembangan kasus sampai hari ini, kami mengapresiasi Polri dengan mengungkap oknum F yang pertama kali saya nyatakan pada saat press conference di Polda Metro Jaya. Namun, masih ada tanda tanya dari saya. Apa itu? Apakah F ini dia tunggal atau masih ada kawannya yang lain. Jadi saya berharap bahwa F ini harus mengungkap juga fakta yang sebenarnya. Ya. Seperti Anda harus mendorong F untuk mengungkap dong. tentunya seperti itu. Sudah sejauh mana upaya yang dilakukan? Karena begini, suatu persoalan awal ini kan ada suatu ketakutan dari kami bahwa terkait yang klaster penculikan ini akan menjadi tumbal dari permainan intelektual. Maksudnya tersangka ditumbalkan begitu? Artinya bahwa ada upaya juga sebelum-sebelumnya bahwa upaya dari yang siapa? penculikan ini mereka mau mengkorbankan bahwa mereka juga yang melakukan pembunuhan ini. Mereka ini maksudnya siapa? Adik-adik kita, Eras dan kawan-kawan yang menjadi klien saya. Seperti itu. Karena adik-adik kita, Eras dan kawan-kawan ini menerima pekerjaan ini dari oknum F. Saya bisa jelaskan di sini dengan nama Ferry. Itu bahwa kalian akan menjemput korban, lalu setelah dijemput, diserahkan ke mereka, dan mereka menjamin oknum F, Ferry ini untuk mengantar pulang korban ini ke Bogor. Jadi atas dasar jaminan bahwa diantar pulang itu, makanya adik-adik kita ini menyanggupi pekerjaan ini, seperti itu. Jadi maksud Anda apakah aktor intelektualnya yang lebih besar masih ada, atau maksudnya ditumbalkan tadi itu untuk melindungi aktor intelektual begitu? Saya meyakini itu. Kenapa? Dasarnya sekelas pengungkapan terhadap Ferry, itu ada koneksivitas antara intelektual ini, antara Ferry atau dengan si pengusaha bimbel itu, mungkin ada di atas Ferry juga atau apapun semua seperti itu. Oke, Anda tidak yakin sama kepolisian untuk memeriksanya? Sampai sejauh ini saya yakin, tapi harus lebih terbuka semua. Kenapa ada tapinya, Bang Andri? Ya, karena begini, dasar daripada itu, maka saya sudah berkoordinasi dengan lembaga bantuan hukum Universitas Trisakti untuk mengajukan GC. Judicial bukan Justice Collaborator. Oke. Karena siapa yang akan jadi GC? Sejauh ini sudah 2 yang sudah mengajukan, masih tinggal 3 lagi. Oke.
Bang Andri, saya boleh tanya, kenapa Anda mau menerima kasus ini? Dasarnya apa? Pertama, kami mau menerima kasus ini karena salah satu klaster penculikan ini masih adik-adik kita, sering ikut pekerjaan dengan saya juga. Oh, ada hubungan personal maksudnya? Ada hubungan personal dan masih ada hubungan kekeluargaan sama-sama dari Flores Manggarai. Oke, artinya tidakkah kecurigaan Anda itu bias karena ada hubungan personal? Sebenarnya tidak. Tidak ya? Karena saya tahu tersangka Eras ini punya kepribadian yang bagus dan punya attitude yang bagus. Oke, saya coba ke Pak Ito dulu. Jenderal Ito, apa yang bisa Anda sampaikan terkait dengan kasus ini, Pak Ito? Teman-teman penyidik di Polda Metro Jaya sudah melakukan proses penanganan atau penyidikan kasus ini secara profesional, yaitu dengan membagi klaster. Pembagian klaster ini kan tentunya nanti akan berdampak atau berujung kepada siapa, berbuat apa, dan sanksinya apa. Jadi yang dikatakan oleh tadi bahwa ada beberapa klaster ya, itu menunjukkan bahwa seperti aktor intelektualnya tentunya harus dibedakan antara sanksi hukum pada yang bersangkutan sama yang mungkin kalau memang betul dari hasil penyidikan itu hanya sebagai orang yang mengambil dan menyerahkan tanpa ada kaitan dengan dengan pelaksanaan eksekusi, tentunya kita tidak bisa mengatakan bahwa yang bersangkutan adalah melakukan eksekusi. Jadi pembagian klaster ini menunjukkan menurut saya adalah penyidik yang mereka melakukan secara profesional, karena tentunya profesional dan proporsional. Porsinya apa dari masing-masing klaster, kemudian nanti apa yang harus dibuat. Dan ini saya sepakat tadi memang dari adik-adik daripada penyidik juga sekarang sedang melakukan scientific crime investigation ya, penyidikan ilmiah dengan melakukan penyidikan daripada jejak digital ya. Iya. Tentunya dari jejak digital, HP baik yang dari pihak aktor utamanya seperti DH dengan FH itu apakah ada di jejak digitalnya FH ini yang berhubungan dengan orang-orang lain yang mungkin juga menyangkut oknum-oknum lain. Saya kira itu dilakukan oleh teman-teman di penyidik di Polda Metro saat ini. Ya, Pak Ito, terhadap mungkin kekhawatiran Bang Andri ini soal independensi, kemudian ada upaya mengambing hitamkan TSK itu, apa yang bisa Anda sampaikan, Jenderal? Saya kira tidaklah ya, cuman memang kesulitannya, karena ini adalah kejahatan koneksitas ya. Sehingga ada penyidikan yang dilakukan di dua institusi yang tidak bebas ya. Kalau dia ditangani secara seluruhnya di Polda Metro akan mudah melakukan berita acara konfrontasi ya, kemudian melakukan cross check dan lain sebagainya. Tapi di sini penyidik tentunya juga berdiskusi secara intensif dengan pihak Polda Jaya, dan saya yakin dengan adanya penasihat hukum yang pasti akan mengawal kasus ini, tidak mungkin dari Polda Metro Jaya itu akan terbawa pada skenario-skenario yang akan mengaburkan kasus ini. Saya sangat yakin teman-teman di Polda Metro Jaya mereka sangat profesional, dan mereka juga tentunya meskipun dihadapkan kesulitan dengan penanganan kasus yang dilakukan oleh dua instansi berbeda, nah ini nanti akan perlu ada satu sinkronisasi maupun juga ada sesuatu koordinasi yang intens demikian. Iya, Jenderal Ito, apa jaminannya tidak akan terjadi tarik-menarik kepentingan antar dua institusi besar ini, Pak Ito? Ya, karena kita tahu saat ini kan pasca kejadian yang baru-baru ini terjadi kan ada sorotan bagi Polri, seolah-olah Polri ini harus direformasi, terutama untuk penanganan-penanganan yang sifatnya menurut masyarakat ada kecurigaan bahwa kita tidak profesional. Tentu ini akan mempertaruhkan kredibilitas dari anggota, apalagi Polda Metro ya. Dan saya kira masyarakat kan sekarang sudah menilai. Mereka sudah melihat melalui medsos, kemudian dari pengacaranya pun penasihat hukumnya juga pasti akan mengikuti, dan sekarang zaman medsos ini kita tidak bisa main-main, Mas Jo. Betul. Ya, saya kira adik-adik di penyidik mereka akan bekerja seoptimal mungkin dan seobjektif ya. Tidak akan mungkin ada intervensi yang bisa membuat kasus ini dikaburkan. Iya, di sini kan independensi Polri juga sedang diuji ya, Pak Ito. Tetapi kan koordinasi lintas institusi ini kan artinya tidak serta-merta juga harus dibuka ke publik bahwa Polri melakukan komunikasi atau koordinasi dengan TNI, begitu Pak Ito? Iya, betul kan. Proses di dalam penyidikan, ini kan ada criminal justice system, sistem peradilan pidana, ada penyidikan, penuntutan, dan peradilan.
Di dalam proses penyidikan semua tetap berlaku azas praduga tak bersalah, dan kita masih belum bisa membuka hal-hal secara umum kepada publik ya. Nanti pada saat di pengadilan baru ini akan diungkap secara terbuka, sehingga di proses penyidikan maupun penuntutan umum tidak mungkin kita bisa menyampaikan seperti motif ya. Sekarang banyak mengejar masalah motif. Mungkin penyidik sudah memiliki motifnya apa saja dari hasil penyidikan dari masing-masing tersangka ataupun saksi-saksi. Tapi kan tidak mungkin dibuka ke publik, karena kalau kita buka ke publik berarti ini menyalahi aturan daripada sistem peradilan hukum pidana tersebut. Demikian. Ya, Jenderal Ito sebagai polisi senior, kira-kira menurut pengamatan Anda untuk memecahkan kasus seperti ini yang melibatkan dua institusi TNI dan Polri itu memakan waktu berapa lama, atau kemudian mungkin perlu satu masa di mana informasi itu pelan-pelan dibuka kepada publik sehingga tidak menimbulkan benturan antar dua organisasi, Pak? Pengalaman saya, Mas Doni, untuk kasus ini karena semua sudah jelas ya. Kalau dari teori segitiga pembuktian kan ada tersangka, ada saksi, ada barang bukti. Ini ada semua kan, ada korban, ada tersangka, ada saksi juga, dan ada barang bukti. Saya kira ini merupakan kasus yang tidak sulit ya. Ini saya yakin mungkin dalam waktu tidak terlalu lama ini sudah bisa diajukan ke penuntut umum untuk diteruskan ke proses peradilan. Dan ini tentunya tergantung juga daripada bagaimana penasihat hukum mengawal kepada Polri. Jadi saya dengar ada namanya Justice Collaborator JC. Betul. Ya. JC ini juga tentu akan jadi pertimbangan dari LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Itu juga kalau memang bisa membuka semuanya, ini pun tentunya akan sangat membantu. Dan tadi saya katakan bahwa jejak digital ya, jejak digital kita berharap tentunya daripada peralatan komunikasi daripada tersangka ya, yang oknum N ini pun menjadi objek bagi pada penyidik di Pemdam sana untuk melakukan penelusuran ya, dengan siapa saja yang bersangkutan melakukan komunikasi dan dalam kaitannya dengan kasus yang sedang ditangani. Ya, Pak Ito, apa yang bisa Anda sampaikan kepada Bang Andri sebagai kuasa hukum tersangka bahwa proses ini akan berlaku seadil-adilnya, seprofesionalnya dan setransparan mungkin? Silakan, Jenderal. Ya, kalau menurut saya kita kan ada juga Komponas ya. Kebetulan saya sekarang kan sebagai penasihat ahli Kapolri ya. Tentunya ini pun juga menjadi perhatian kita. Dan kalau ada hal-hal yang mungkin ganjil ataupun ada sesuatu yang tidak sesuai dengan norma, tentu kami pun juga akan mengingatkan ya. Dan saya menjamin ya, insya Allah bahwa teman-teman di Polda Metro Jaya pun ingin kasus ini segera selesai dilakukan penyidikan, diserahkan ke penuntutan. Karena masih banyak sekali, Mas Doni, kasus-kasus yang sekarang sedang mengantri ditangani oleh teman-teman di Polda Metro Jaya. Percayalah bahwa Polri akan berlaku secara profesional dan objektif. Baik. Jenderal Ito Sumardi, terima kasih sudah berdiskusi bersama kami. Selamat sore, Pak Ito. Selamat sore, teman-teman. Ya, baik. Dan pemirsa, saya masih akan lanjutkan diskusi dengan Bang Adrianus Agal tentunya setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami.